Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ida Bagus Puja Setiabrata. Aku di sini dengan NIM 423300036. Sekarang aku diberikan sebuah video game, sebuah video dan game di mana di sini tuh mengenai semua decision making dalam berbasis cyber security. Jadi di sini ini nih wasku di mana aku tuh harus menganalisa dan juga aku tuh harus mengevaluasi dari pilihan-pilihan yang ada dalam game ini. Tapi aku lebih pengen juga mengenjoy juga experience ini. Aku baru main sekali dan aku langsung dapat bad ending. Jadi mari kita coba untuk berusaha dapatkan good ending dan kita coba lihat apa perbedaan dari pilihan yang aku pilih sebelumnya. Oke, mari kita mulai langsung aja. New revolutionary technologies. Oke, jadi kita sebelum memulai, aku akan jelasin sedikit dasar dari game ini. Jadi, game ini adalah decision making dan kita main sebagai CEO dari Fugal yang adalah orang ini. Ya, kita manggilnya Henry Cavill karena dia mirip Henry Cavill, dan orang ini, Randall, dia adalah security head team dari perusahaan kita. Jadi, di game ini kita akan diberikan beberapa opsi untuk memberikan tujuan dari setiap ceritanya. Dan di sini juga setiap opsi itu kadang ada beberapa yang memiliki budget dan budget kita adalah yang di atas kiri. Ini mengindikasikan budget kita. Ketika kita menggunakan budget kita, kita bisa memilih opsi yang memerlukan budget. Namun kita harus tetap berhati-hati karena ketika kita menggunakan budget, ini akan menutup kemungkinan opsi-opsi lain yang akan muncul di ke depan cerita. Oke, mari kita lanjut di opsi ini. Jadi di sini kita dikasih 3 pilihan, terus ada budget kita, itu nanti aja. Yang intinya sekarang ada 3 pilihan. Kita bisa memilih third party untuk membantu kita, postpone the launch of the app, dan kita kerjain secara iring waktu, atau tetap release on schedule, dan kita terus up to date mengenai kerenggangan-kerenggangan yang terjadi dalam aplikasi. Jadi kan kita sebagai cyber security dan juga sebagai CEO, kita harus memikirkan apa sih opsi terbaik. Kalau dari aku pribadi, itu karena di sini kan nggak ada penggunaan budget ya, jadinya lebih baik itu kita Oke, jadi dari skenario ini bahwa tim security kita Randall mengekspresikan bahwa kita tuh harus sedikit memikirkan mengenai security dalam peluncuran app tersebut. Nah, sebenarnya dari ketiga pilihan ini tidak terlalu berpengaruh kepada outcome yang akan terjadi pada akhirnya. Karena nanti cuma ada satu pilihan yang akan kuberitahu yang sangat berpengaruh bahkan ke seluruh ending dari game tersebut. Oke, mari kita lanjut. Oke, barusan kita dikepung sama atasan-atasan dari Google. Jadi di sini katanya mereka nggak terima keputusan kita tuh untuk postpone atau menerlambatkan schedule-nya. Karena mereka tuh lebih fokus kepada schedule di mana pendapatku ingin launch app atau launch something based on the internet itu security reasons tuh terutama ini kan mobile payment ya. Jadi tuh lebih di investment lagi. Jadi di sini kita ada beberapa opsi. Seperti yang tadi, also a third party to help us with security issues yang menurut aku tuh agak pricey karena dari skenario di sini kita kayak sepertinya udah punya tim juga, atau invest some available scanning tools, sebenarnya berarti kita invest dalam alat teknologi cyber security yang menurutku tuh pilihan yang cukup bagus. Atau ya seiring jalannya waktu kita mengurus update dari kerusakan update dari vulnerabilities yang muncul setelah kita rilis app-nya. Menurutku itu ide yang sangat buruk. Oke, aku akan milih opsi nomor 2. Walaupun ini menggunakan 2 budget kita, aku yakin ini sangat worth it. Sangat worth it kata. Oke, jadi setelah aku melakukan beberapa percobaan bahwa di pilihan di sini itu tidak terlalu berpengaruh juga kepada outcome story-nya. Jadi, aku berusaha ngomong tadi banyak bacot mengenai bagaimana pentingnya analisis, bagaimana pentingnya security. Secara realistis memang benar, tapi faktanya ini tidak mempengaruhi apapun dari output gamenya. Oke, mari kita lanjut ke pilihan selanjutnya. Access policies. Aku suka dia ngeliat kayak gitu. Oke, jadi yang terjadi itu kita kan diserang ya, yang katanya kita targeted attack. Data kita tuh berusaha diambil dari third party yang dimana mereka berusaha brute force menggunakan fake emails dari yang kotak tadi. Jadi menurutku yang paling bagus itu sebenarnya enkripsi kan, karena two factor authentication.
Oke, jadi menurutku opsi yang paling bagus itu two factor authentication karena di sini tuh akan mengkonfirmasikan kita juga memverifikasinya itu ke siapa itu lebih jelas dan kita tuh tidak asal memverifikasikan kita nggak asal ngasih password ke third party lain yang kita nggak kenal. Jadi menurutku ini worth it banget untuk ngabisin budget kita ke sini. Ternyata itu kesalahan besar guys ya. Jadi itu tidak worth it dan itu menghabiskan budget kamu untuk pilihan yang penting selanjutnya. Oke, dari data dari pilihan ini sebenarnya sebelumnya aku ada sempat ditanya oleh Rendal untuk apakah kita seharusnya mengenkrip seluruh intellectual property kita secara realistis. Kita emang harus, tapi karena dari berdasarkan game di sini bahwa yang harus kita encrypt itu bukan intellectual property saja, seperti banyak data juga yang harus kita lindungi seperti customer dan lain-lainnya. Oleh karena itu untuk memilih menghabiskan budget untuk mengencrypt seluruh intellectual property itu bukan pilihan tepat. Nah, pilihan yang tepat adalah di sini, yaitu research untuk bridge detection technology. Karena di sanalah satu-satunya cara untuk mendapatkan happy ending yang ada di dalam game ini. Oke, mari kita lanjut langsung karena dalam playthrough ini aku mendapatkan kegagalan. Lalu aku mencoba second attempt juga, aku Here it means that mendapat something went wrong. kegagalan. But no worries, Lalu let's aku have a juga ada akhirnya aku mencoba terus sampai aku menemukan titik letaknya adalah di sini. Oke, mari kita lanjut. Oke, jadi itu yang paling penting sebenarnya. Oke, jadi maksud saya dari yang paling penting itu adalah pilihan untuk menginvest dalam bridge system itu adalah yang paling penting. Jadi ketika saya menginvest di bridge system itu untuk bridge detection itu secara otomatis itu akan membuka opsi baru saat di scene ghost. Di ghost di mana kita tuh ketika kita diserang rumor bahwa kita tuh data kita telah diambil yang emang secara fakta itu rumor. Jadi tapi kita mengambil tindakan yang tidak perlu. Seperti kita melakukan quick scan tapi hanya sekitar apakah datanya hilang atau tidak untuk orang di dalamnya ada breach atau tidak. Dan kita ada pilihan untuk melakukan forensic scan yang dimana itu terlalu berlebihan. Ketika kita invest breach detection system, kita bisa melakukan option untuk ngecek cek aja isi data dari breach detection tersebut. Lihat di sana apakah ada suspicion yang aneh. Dari sana itu akan membawa ke ending yang baik. Dari selama saya main, selama percobaan berkali-kali, satu-satunya untuk melihat ke good ending adalah ketika option itu available. Mungkin saya bisa salah, mungkin ada option lain, tapi itu menandakan bahwa uh, dalam cyber security itu cautious itu penting, bahwa kita harus memikirkan segala aksi kita dalam tapi kita juga tahu untuk belajar bagaimana budgeting itu juga penting. Untuk memilih yang penting itu bagaimana ketika kita fokus dalam satu tempat kita dan mengignore hal yang lain itu juga tidak terlalu bagus untuk outcome kita. Oke, ini menandakan dari ending. Mari kita lanjut ke present me. Baik teman-teman, oke semuanya terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya. Baiklah, oke. Di sini saya sudah berhasil mendapatkan happy ending dan saya sudah tahu di mana keputusan paling penting sebenarnya itu terletakkan. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian dari saya. Terima kasih.